Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar pengukuran benda menggunakan alat ukur tidak baku. Alat yang digunakan untuk mengukur nilai satu benda sehingga kita bisa membandingkan dengan benda lain disebut timbangan. Contohnya seperti ini. Bagian timbangan yang turun berarti berada di posisi lebih berat, sedangkan bagian timbangan yang naik berarti lebih ringan. Sedangkan jika sejajar berarti ini sama berat. Untuk hari ini kita akan belajar mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan gantungan baju. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Alat dan bahan apa saja sih yang kita butuhkan? Silahkan anak-anak simak lalu nanti siapkan di rumah ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama tiang penyangga, anak-anak nanti bisa menggunakan handle pintu ya. Yang kedua gantungan baju. Yang ketiga, 2 kantong plastik. Yang keempat, beberapa kelereng. Yang kelima, benda yang akan diukur. Sedangkan cara membuatnya, yang pertama, ambil tiang penyangga. Yang kedua, siapkan gantungan baju. Yang ketiga, letakkan pada tiang penyangga atau handle pintu. Yang keempat, ambil 2 buah kantong plastik. Kelima, letakkan kantong plastik ke ujung gantungan baju. Yang keenam, masukkan salah satu benda yang akan diukur ke dalam plastik sebelah kiri. Yang ketujuh, masukkan benda lain yang akan diukur ke plastik sebelah kanan. Seperti ini ya, mengukur berat benda. Silakan anak-anak perhatikan. Jadi yang dibutuhkan adalah gantungan baju, kantong plastik, dan kelereng. Jika tidak ada penyangga, anak-anak menggunakan handle pintu aja ya untuk menyimpan gantungan bajunya. Nah, alat-alat ini bisa digunakan untuk membuat timbangan sederhana. Bagaimana langkah-langkahnya? Ayo anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, siapkan gantungan baju. Simpan di handle pintu atau tongkat penyangga. Lalu simpan plastik kresek di sisi kanan dan sisi kiri gantungan baju. Siapkan juga benda yang akan diukur, misalnya botol plastik bekas. Masukkan ke kantong kresek yang sebelah kiri. Jangan lupa juga siapkan kelereng. Masukkan kelereng satu persatu sehingga beratnya menjadi sejajar. Nah, ternyata ini sudah sejajar ya anak-anak. Berat botol plastik itu beratnya sama dengan 3 kelereng. Nah anak-anak, ternyata timbangan sederhana ini bisa kita gunakan untuk membandingkan berat benda yang satu dengan berat benda yang lain, sehingga kita bisa menentukan mana benda yang lebih berat dan mana benda yang lebih ringan. Jadi untuk membandingkan berat suatu benda, kita bisa menuliskan lebih ringan daripada atau lebih berat daripada. Bu Guru kasih contoh nih, Bu Guru punya buah mangga dan buah stroberi. Kira-kira mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat ya? Kita masukkan ke masing-masing kantong plastik. Sekarang perhatikan. Ternyata posisi mangga lebih turun dan posisi stroberi lebih naik. Ini bisa dikatakan bahwa mangga lebih berat daripada stroberi. Dan stroberi lebih ringan daripada mangga. Supaya anak-anak lebih paham, kita belajar menimbang lagi yuk. Kali ini Bu Guru punya pensil dan buku. Kira-kira mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan ya? Kita masukkan masing-masing ke dalam sisi
kantong plastik dan lihat. Ternyata posisi buku lebih turun dan pensil lebih naik. Berarti pensil lebih ringan daripada buku dan buku lebih berat daripada pensil. Ingat ya anak-anak, perhatikan tanda panahnya. Jika posisinya di bawah berarti lebih berat, sedangkan jika posisinya di atas berarti lebih ringan. Tidak boleh terbalik ya. Kita latihan soal, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada sebuah boneka dan 4 buah kelereng. Ternyata posisi timbangannya sejajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa berat boneka sama dengan berapa kelereng ini? 4 kelereng. Yang kedua, lihat Bu Guru punya apel dan juga kelereng. Posisinya sejajar ya. Berarti berat apel sama dengan 3 kelereng. Sekarang anak-anak perhatikan lagi. Di sini Bu Guru punya mobil yang sama berat dengan 3 kelereng dan boneka yang sama berat dengan 4 kelereng. Lihat ya, mobil itu beratnya sama dengan 3 kelereng dan boneka beratnya sama dengan 4 kelereng. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benda yang lebih berat adalah boneka dan benda yang lebih ringan adalah mobil-mobilan. Selanjutnya kita buka buku temanya halaman 74. Amati gambar berikut ini. Ini adalah alat-alat yang dipakai untuk menimbang benda. Teman-teman bisa membuatnya di rumah. Yang pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris dan juga letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Kalau ini membuat alat tidak bakunya menggunakan penggaris dan piring ya. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang ya. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Yang pertama, ambil sebuah gantungan baju. Yang kedua, gantungkan di tali jemuran atau di handle pintu. Yang ketiga, ambil 2 buah kantong plastik bening, lalu kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil juga kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Silahkan anak-anak perhatikan, kira-kira berapa banyak kelereng supaya beratnya sama dengan sendok. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat sendok yang akan ditimbang. Waktu itu kita pernah mempraktekannya ya ketika home visit. Nah, untuk kali ini silahkan anak-anak mempraktekannya di rumah. Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Silahkan anak-anak lihat tabelnya ya. Yang pertama, nama bendanya yaitu buku tulis. Hasil timbangannya ternyata beratnya sama dengan 5 butir kelereng. Yang kedua, tempat pensil. Hasil timbangannya sama dengan 8 butir kelereng.
Yang ketiga, buku gambar beratnya sama dengan 7 butir kelereng. Nah, untuk tugas pertama, silakan anak-anak buka halaman 78 dan 79. Setelah memperhatikan tabel timbangan Benny, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda manakah yang lebih berat? Anak-anak lihat tabel tadi ya. Kira-kira apa jawabannya? Yang kedua, benda manakah yang lebih ringan? Silakan anak-anak lihat tabelnya lagi. Dan yang ketiga, urutkan benda dari yang paling ringan. Apa saja ya? Yang kedua, urutkan benda dari yang paling berat. Untuk menjawab ini, silahkan anak-anak lihat kembali tabelnya. Selanjutnya, Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Nama bendanya yang pertama yaitu ada sendok aluminium. Hasil timbangannya beratnya itu sama dengan 2 buku tulis. Yang kedua ada gelas plastik. Hasil timbangannya beratnya sama dengan 1 buku tulis. Dan yang ketiga adalah piring plastik. Hasil timbangannya beratnya itu sama dengan 4 buku tulis. Silakan anak-anak selanjutnya menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Jawabannya tulis ya. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Tulis juga jawabannya. Yang ketiga, A. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang B. Urutkan benda dari yang paling berat. Silakan anak-anak lihat tabelnya. Kita buka lagi yuk untuk tugas 2, halaman 89, 90, dan 91. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Silakan anak perhatikan. Yang pertama ada bola bekel, hasilnya 6 butir kelereng. Yang kedua, gantungan kunci, hasil timbangannya 2 butir kelereng. Yang ketiga, penghapus, hasilnya sama dengan 1 butir kelereng. Sekarang silahkan anak-anak jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Yaitu jawabannya berdasarkan tabel tadi adalah bola bekel. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Silahkan anak-anak lihat tabelnya ya. Mana yang lebih ringan? Selanjutnya yang ketiga, A. Urutkan benda dari yang paling ringan. Dari penghapus, terus yang keduanya lagi apa? Silahkan anak-anak lihat di tabel. Lalu yang B, urutkan benda dari yang paling ringan. Silahkan anak-anak lihat tabelnya. Yang pertama itu ada bola bekel. Selanjutnya urutan kedua lagi apa ya? Silahkan anak-anak lihat lagi tabel di depan. Dan soal selanjutnya yaitu Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama ada boneka, hasil timbangannya beratnya sama dengan 10 butir kelereng. Yang kedua sebuah sandal, beratnya sama dengan 9 butir kelereng. Yang ketiga ada buku cerita, beratnya sama dengan 7 butir kelereng. Silakan anak-anak jawab lagi pertanyaan berikut ini. Ingat ya, untuk bisa menjawab pertanyaannya, anak-anak harus memperhatikan tabel di depan. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Jawabannya adalah boneka. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Silakan anak-anak lihat ke tabel di depan ya. Dan untuk yang ketiga, yaitu A. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan apa ya tadi? Ada buku cerita. Selanjutnya urutan yang kedua dan ketiga silahkan anak-anak tulis ya.
Yang B, urutkan benda dari yang paling berat. Yang pertama itu ada boneka. Untuk selanjutnya silakan anak-anak lihat lagi ke tabel di depan. Sekarang ayo kita bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Yang keempat, benda manakah yang paling berat? Jadi anak-anak lihatnya tabel hasil timbangan Siti dan tabel hasil dari timbangan Dayu ya. Yang kelima, benda manakah yang paling ringan? Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5, anak-anak harus melihat hasil timbangan dari Siti dan Dayu ya. Yang keenam, benda manakah yang paling berat? Jawabannya yaitu dari boneka. Terus apa lagi? Diisinya berarti tetap masih sama dari hasil timbangan Siti dan Dayu. Dan yang ketujuh, benda manakah yang paling ringan? Lihat tabel masing-masing ya. Ada penghapus dan dua lagi apa? Silahkan anak-anak tulis. Jadi untuk menjawab soal nomor 4, 5, 6, dan 7, silahkan anak-anak melihat hasil timbangan dari Siti dan Dayu. Dan untuk tugas yang ketiga, silahkan anak-anak buka halaman 99. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah mencari 5 buah benda di sekitarmu. Lalu silahkan anak-anak timbang seperti tadi ya. Anak-anak masih ingat kan yang waktu home visit yang Bu Guru membawa gantungan baju, kelereng, dan beberapa buah benda? Nah, benda yang pertama ada batu kerikil. Silahkan anak-anak timbang kira-kira berat batu kerikil ini sama dengan berapa butir kelereng. Nah, untuk menentukannya, silahkan anak-anak masukkan kerikilnya ke dalam timbangan sebelah kiri, lalu masukkan lagi satu persatu kelerengnya di plastik kresek yang sebelah kanan. Perhatikan sampai posisi timbangannya sejajar. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 silahkan anak-anak cari sendiri. Barangnya boleh apapun, bebas ya. Silahkan anak-anak hitung. Lalu jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Untuk menjawab ini hasil dari percobaan kalian di rumah ya. Dan yang nomor 3, bagian A, urutkan benda dari yang paling ringan. Yang B, urutkan benda dari yang paling berat. Silahkan anak-anak mencobanya sendiri, menimbang benda-benda yang ada di rumah. Sekian materi dari Bu Guru. Untuk tugasnya, Bu Guru tunggu paling lambat tanggal 6 Mei. Terima kasih anak-anak semuanya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.